Kami dari kelompok 3 A2 PGSD Angkatan 2020. Ada di Museum Sribaduga. Kalian tahu gak sih Museum Sribaduga itu di mana dan apa aja? Nah, di sini kita bakal ngebahas apa aja yang ada di Museum Sribaduga. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih itu museum. Museum adalah tempat peninggalan benda sejarah yang dimana kita bisa seakan-akan berada pada zaman benda-benda tersebut masih berfungsi. Nah, museum ini juga adalah representasi dari bangsa dan negara sebagai suatu identitas. Nah, Museum Sribaduga ini bukan usaha komersial, namun untuk mendokumentasikan, memamerkan, melestarikan, merefleksikan, dan mempresentasikan fakta-fakta sejarah. Museum memiliki fungsi sebagai media layanan bagi masyarakat, menjaga warisan budaya dan bangsa, serta perubahan sosial dan politik. Selain itu, museum juga bertujuan dan berfungsi sebagai media edukasi maupun rekreasi. Sebagai bangunan budaya atau heritage, Museum Sribaduga yang terletak di Tegalega, Bandung, memiliki daya tarik pengunjung untuk dijadikan sebagai tempat edukasi maupun berwisata. Penamaan Museum Sribaduga sendiri diambil dari nama-nama Raja Pajajaran lalu ditetapkan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Museum Sribaduga bernaungan di bawah Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat. Bertolak dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955, Museum Sribaduga melaksanakan tugas dan fungsinya yang dikenal dengan 4P, yakni pemanfaatan, perawatan, pengamanan, dan penyimpanan. Benda yang dapat disimpan di museum adalah benda-benda yang mempunyai nilai sejarah dan dapat diidentifikasi dari bentuk atau wujudnya, tipe atau gayanya, fungsi dan asalnya secara historis, geografis, dan periodisasi dalam geologinya, dan dapat menjadi monumen dalam sejarah, alam dan budaya, serta replika dalam suatu persyaratan. Meski teknik museum itu sudah canggih, namun jika tidak ditunjangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, maka itu tidak akan berhasil. Pada saat ini banyak kita jumpai kasus penjualan koleksi museum kepada kolektor benda-benda kuno. Koleksi yang terkumpul termasuk di Museum Sribaduga harus disimpan, dirawat, dan diamankan meskilah dimanfaatkan. Dimanfaatkan itu sendiri berfungsi untuk keberlangsungan kebudayaan itu sendiri. Pemanfaatan sudah dilakukan dengan lebih inovatif saat ini. Selain dengan cara pameran pada jam kunjung atau jam kerja,
Pameran juga menginformasikan kepada masyarakat luas melalui media sosial atau internet, katalog, brosur, dan lain sebagainya. Museum Sri Baduga ini memiliki koleksi yang komplit dan setidaknya memiliki 10 klasifikasi koleksi seperti geologi, benda disiplin ilmu geologi, fosil, batuan, mineral, dan benda bentukan alam lainnya seperti andesit dan granit. Di belakang saya ini terdapat kereta kencana. Kereta kencana ini bernama Paksi Nagaliman. Paksi Nagaliman ini merupakan kereta kencana yang dibuat pada zaman Kesultanan Kanoman Cirebon. Kereta kencana ini dibuat pada tahun 1608 Masehi. Lalu tujuan dibuatnya kereta kencana ini yaitu untuk sebagai alat transportasi untuk menghadiri upacara-upacara pembesaran dan sebagai kayak upacara kirap pengantin. Kereta kencana ini terbuat dari kayu, yaitu yang terdiri dari 3 roda dan badannya yang menyerupai 3 macam hewan. Yang pertama yaitu menyerupai gajah, kedua menyerupai ular naga, dan ketiga menyerupai elang. Di sini saya akan menjelaskan tentang batu yang berada di sebelah saya. Ini namanya Prasasti Kawalima. Prasasti Kawalima ini biasa disebut dengan batu Panyandaan. Batu Panyandaan ini berjarak 10 meter dari batu Panyandunan yang bertuliskan aksara Sunda sebanyak 2 baris, yaitu Sang Hyang Lingga Bunda, yang artinya yang Maha Suci Lingga atau perwujudan. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan ada 3 suaka alam yang berada di Jawa Barat. Yang pertama ada Panganjungan, tepatnya di Pangandaran. Yang kedua ada Cipatujah, tepatnya di Tasikmalaya. Dan yang ketiga ada Pangubahan, tepatnya ada di Sukabumi. Terdapat hewan-hewan yang dilindungi di suaka alam Panganjung, yaitu ada salah satunya ada kijang, ada monyet. Kita beralih ke suaka alam Cipatujah, terdapat ada penyu. Lalu di suaka alam Pangumbahan terdapat penyu juga. Pangumbahan Sukabumi. Halo adik-adik, sekarang saya akan menjelaskan tentang satwa langka. Satwa langka ini jumlahnya sangat sedikit sekali karena wilayah yang sempit atau lingkungan yang bukan habitatnya. Satwa langka ini dilindungi oleh undang-undang. Satwa yang masih hidup ini ada berada di hutan lindung seperti hutan Sancang, Kabupaten Garut. Museum ini terdapat beberapa arca. Yang pertama ada arca Dewa Brahma. Brahma dipandang sebagai sosok Tuhan bagi umat Hindu. Di sini juga ada arca Siwa Mahadewa. Siwa Mahadewa ini memiliki ciri khas bahwa di belakang kepalanya terdapat sirak cakra yang menandakan bahwa dia merupakan seorang dewa. Nah, di sini ada arca Agastya. Arca Agastya ini memiliki ciri khas menandakan bahwa dia seorang lelaki tua yang memiliki jenggot yang panjang dan juga perut yang buncit. Nah, di sini ada arca Siwa. Arca Siwa ini memiliki ciri khas bahwa ini merupakan arca yang dari Jawa Barat. Arca ini ditemukan di Jawa Timur dan diperkirakan ada pada abad 7-8 Masehi. Nah, di sini ada arca Perawati. Perawati ini digambarkan sebagai sosok perempuan yang menandakan bahwa dia benar-benar seorang perempuan yang mempunyai syarat terbaik sebagai perempuan, seorang istri, dan seorang ibu. Di sini juga ada arca Papmadani. Ini merupakan perwujudan seorang dewa asih, dewa penjaga, dan juga dewa kasih sayang.
dan ada juga Arca Siwa Mahadewa yang merupakan sebagai media pemujaan untuk agama Hindu. Selanjutnya di sini ada dua lampu bernama lampu delepak, dan di sini ada Genta Anoman, ada Blencong, di sini ada patung Ganesha, dan di sini adalah tempat wadah air suci. Selanjutnya di sini ada arca kepala Buddha. Arca ini digunakan sebagai perlengkapan dalam upacara keagamaan umat Buddha. Selanjutnya di sini ada yantra. Yantra di sini digunakan sebagai media dalam upacara keagamaan dan dipakai oleh para pendeta umat Buddha. Dan selanjutnya ada potip tablet. Potip tablet ini dibuat dari bahan tanah liat dan berbentuk 4 persegi panjang. Selanjutnya ada bata Candi Karawang. Bata ini digunakan sebagai bahan pembangunan candi yang dibuat dari tanah liat dan dicampur oleh kulit padi. Selanjutnya ada arca Gagajahan. Arca ini digunakan untuk menyimpan sesajen atau pedupaan pada masa upacara umat Hindu. Selanjutnya ada arca Durga. Arca Durga ini adalah arca sakti Dewa Siwa yang artinya menakutkan. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan salah satu gua yang gua ini disebut gua pawon. Kenapa sih disebut gua pawon? Karena gua ini salah satu tempat tinggalnya mereka para manusia pawon. Nah, untuk manusia pawon mereka diperkirakan pernah ada pada tahun 5.600 tahun yang lalu sampai 9.500 tahun yang lalu. Jadi bisa diperkirakan antara 3.400 tahun yang lalu mereka hidup. Nah, untuk menjadi salah satu bukti manusia pawon ini pernah ada, di gua pawon ini terdapat beberapa artefak seperti tulang-tulang manusia, gigi-gigi binatang, bahkan tulang-tulang binatang seperti tulang-tulang hewan-hewan langka pun ada tulang-tulangnya di gua ini. Nah, termasuk juga seperti perhiasan-perhiasan. Mereka fosil-fosilnya ditemukan dalam satu bentuk seperti kuburan yang terdapat di gua tersebut. Nah, gua ini ada di daerah Cipatat, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Teman-teman semua, di sini saya sudah bersama Pak Ipir. Di sini juga kita akan sedikit bertanya mengenai Museum Sribaduga. Mungkin Bapak pertanyaan pertama, Bapak bisa menjelaskan sejarah singkat tentang Museum Sribaduga? Oke. Sribaduga ini sudah lama didirikan sejak tahun 1974 dan diresmikan tepatnya tanggal 5 Juni tahun 80. Adapun nama Sribaduga itu kami ambil dari nama depan salah seorang raja dari kerajaan Pajajaran atau Raja Sunda.
sesuai bukti yang tersirat dan tersurat di dalam Prasasti Batu Tulis Bogor. Nah, Museum Sri-Baduga ini termasuk ke kategori museum wilayah atau museum umum. Artinya museum umum itu museum yang mempelajari berbagai cabang disiplin ilmu. Jadi kalau sekarang saudara-saudara meneliti tentang perkembangan sejarah kebudayaan yang nantinya akan ditransfer ke anak-anak di tingkat SD, SMP, SMU itu sangat cocok sekali untuk dijadikan sebagai media pembelajaran di sekolah. Baik, selanjutnya kalau boleh tahu nih Pak, fasilitas apa aja sih yang ada di Sri Baduga ini Pak? Karena museum ini sebagai objek wisata, ya objek wisata sejarah, dan tentunya ini mengarah ke dunia pendidikan, tentunya harus menarik untuk disajikan kepada publik ya, supaya mereka tertarik untuk belajar sejarah. Jadi fasilitas-fasilitas yang ada di Museum Sri-Baduga ini adalah, pertama adalah koleksi ya, itu yang menjadi titik pangkal atau titik utama adalah koleksi. Yang kedua, ruangan pameran, ada ruangan pameran tetap, ada ruangan pameran khusus atau ruangan pameran temporer. Lalu ada juga ruang auditorium, tempat untuk berkomunikasi atau memberikan arahan kepada para pengunjung. Lalu juga ada kantin, ada musola, ya ada perpustakaan, ada laboratorium, itu komplit sekali. Dan sarana untuk parkir juga aman dan nyaman dan juga luas ya. Itu sarana-sarana yang ada di Museum Sri-Baduga. Nah, Bapak kan di sini banyak banget benda-benda ya di museum ini. Nah, bagaimana sih Pak cara merawat benda-benda peninggalan ini? Iya, benda-benda ini tentunya harus dirawat supaya lestari. Tujuan perawatan koleksi ini untuk pelestarian. Nah, perawatan koleksi ini ditangani oleh tenaga-tenaga yang profesional di bidangnya, yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan konservasi dan restorasi koleksi. Biasanya kalau koleksi-koleksi mengalami kerusakan, koleksi itu kena penyakit ya, baik itu penyakit alam maupun penyakit yang diakibatkan oleh manusia. Nah, ini perlu ditangani dengan dua cara. Yang pertama dengan cara kuratif dan kedua preventif. Itu dilakukan di ruang laboratorium. Jadi semua koleksi itu harus teridentifikasi mengenai penyakit-penyakit yang dialami oleh koleksi tersebut. Lalu aturan pengunjung yang harus dilakukan dan apa sih Pak yang tidak boleh dilakukan pengunjung apabila di dalam museum Pak? Oh iya, sekarang kan masanya pandemi ya, jadi untuk sementara kami off dulu ya untuk pengunjung. Tapi kalau untuk sifatnya penelitian atau untuk survei ya boleh-boleh aja ya untuk datang ke Museum Sri-Baduga. Pada umumnya kalau museum itu buka untuk umum ya setiap hari itu kami buka mulai dari jam 8 sampai jam 16 ya sore. Jadi pengunjung itu pertama harus mungkin daftar dulu ya, aturannya itu daftar dulu seminggu sebelumnya, harus mengadakan dulu survei dulu. Nah, setelah itu baru diberi jadwal kapan akan datangnya ya, lalu kena cas atau tiket. Jadi untuk anak-anak usia pelajar itu dikenakan cas Rp3.000. Nah, untuk kelebihan dan keunggulan Museum Sri-Baduga ini dari museum yang lain itu apa sih Pak? Oh iya, kan museum itu dikategorikan ada dua ya, ada museum umum dan museum khusus. Artinya museum umum itu museum yang mempelajari berbagai cabang disiplin ilmu. Nah, jadi di Museum Sri-Baduga kami koleksinya diklasifikasikan menjadi 10 klasifikasi atau menjadi 10 kelompok klasifikasi koleksi ya. Nah, kalau museum khusus hanya satu cabang ilmu atau satu cabang seni. Nah, itu tentunya dari situ sudah bisa dibedakan ya. Nah, dari jumlah koleksi dan klasifikasi koleksi juga sudah kelihatan. Nah, kalau museum umum itu banyak koleksi-koleksi
ya, dan banyak cabang-cabang ilmunya ya. Kalau museum khusus hanya satu cabang atau satu cabang seni saja. Nah, itu perbedaan keunggulan museum wilayah atau museum kebudayaan gitu. Baik, mungkin Bapak cukup pertanyaan dari kami berdua. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan ya. Pesan saya, manfaatkan museum ini sebagai media pembelajaran di sekolah dan juga manfaatkan bagi para mahasiswa sebagai laboratorium untuk penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kesejarahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Izi. Sama-sama. Dadah, terima kasih.